beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya insyaallah. Bapak Ibu di depan, di sebelah kiri jalan ya, di sana ada masjid. Ini jalan adalah jalan Syarif Sitin atau jalan Al-Amir Malik Faisal. Bapak Ibu, masjid di sebelah kiri jalan di situ disebut dengan Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah nanti di depan sebelah kiri. Kita lihat Bapak sekalian 380 meter dari Baqi Al-Gharqad, dan masjid itu mempunyai cerita Bapak sekalian. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid depan ada menara satu, adalah disebut dengan Masjid Al-Ijabah. Di sebelah kiri yang dulunya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya dengan Masjid Bani Muawiyah, karena kawasan itu termasuk perkampungan Bani Muawiyah bin Auf dari suku kabilah Khazraj. Ini sebelah kiri kita Bapak sekalian ya, Masjid Al-Ijabah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berjalan datang dari perkampungan Aliyah yang sekarang dekat dengan Istana Raja. Bapak sekalian, Rasulullah masuk ke dalam masjid di situ, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat ya, salat 2 rakaat. Rasulullah lama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah mendatangi sahabat Amir, dan saya potong lagi Bapak sekalian ya, sebelah kanan setelah jabatan kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi Bapak Ibu bahwa di dalam pagar sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian kurang lebih 10.000 para sahabat yang telah dimakamkan di dalam Baqi Al-Gharqad. Kuburan Baqi inilah sebelah kanan kita Pak Ibu ya. Khulafaur Rasyidin yang ketiga Utsman bin Affan adalah dimakamkan di sini. Para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya kecuali 2, Siti Khadijah dan Siti Maimunah, ini berada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian paman Rasulullah, bibi Rasulullah Atikah Safiyah juga ada di sini. Dan Rasulullah Bapak Ibu sekalian bersabda, orang yang dimakamkan di Madinah, maka Rasulullah akan menjadi saksi dan pembela pada hari kemudian nanti, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "May yuridu minkum ayyamut bil Madinati falyamut biha, fa inni ashfa'u liman mata biha." Ya, riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian dalam Sahih Bukhari disebutkan wa inni kuntu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah. Bapak Ibu, kita kembali ke Masjid Al-Ijabah. Al-Ijabah, Rasulullah SAW berdoa 3 hal. Rasulullah mengatakan, "Sa'altu Rabbi thalathan fa atani thnataini." Aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Aku minta pada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Wa mana'ni wahidah. Yang 2 dikabulkan dan yang 1 tidak dikabulkan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW berdoa, "Wa sa'altuhu wa sa'altu Rabbi an la yahlika ummati bil gharaqi bis sanati." Yang pertama, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak binasa karena kelaparan, karena seringnya nggak hujan Bapak Ibu sekalian ya, sampai mati kelaparan umat Muhammad ini. Rasulullah minta jangan sampai seperti itu, Allah kabulkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, wasaltuhu alla yahlik ummati bil gharaqi fa'ataniha, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak binasa karena kebanjiran, tenggelam dengan banjirnya seperti tufan Nabi Allah Nuh alaihissalam, habis semua. Ini fa'ataniha, maka Allah kabulkan. Potong lagi Bapak Ibu sekalian sebelah kanan ya, ada menara masjid ya, sebelah kanan di sana bawahnya adalah pasar, di atasnya masjid. Itu adalah masjid sahabat Bilal ibn Rabah. Sahabat Bilal ibn Rabah, pertama kali sahabat yang mengumandangkan azan adalah sahabat Bilal ibn Rabah, di mana beliau mempertahankan akidahnya sampai ditelentangkan di atas pasir panas yang panasnya kena sinar matahari jam 1, jam 2 Bapak Ibu sekalian setelah dhuhur. Di sana tetap beliau bertahan, tetap mengatakan Allahu Akbar. Bahkan diletakkan batu di atas perutnya, yang pada akhirnya dibebaskan, dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan dari perbudakan itu. Bapak Ibu, kita kembali ke Masjid Al-Ijabah tadi itu ya. 2 dikabulkan doa Rasulullah, doa yang 1 tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan ini Bapak sekalian, Rasulullah mengatakan, "Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'niha." Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini tidak ada pertikaian antara satu dengan yang lain. Yang Rasulullah SAW minta adalah untuk umatnya bisa bersatu.
yang sekarang Pak Ibu sekalian sudah kita rasakan dan kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Mana ada umat Islam yang bersatu? Tidak ada Pak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sekalian sebangsa nggak ada. Umat Islam yang bersatu tidak ada. Semua mengadu ya dengan ormas mereka masing-masing, ya Pak Ibu ini. Ya, mengatakan bahwa punya saya yang baik, semua mengatakan begitu Pak Ibu. Nggak ada yang namanya kecap nomor 2, nggak ada. Kecap semua nomor 1 Pak Ibu. Nah ini yang terjadi di kita sekarang Bapak Ibu. Iya, Ya. Pak. Kecap Oke, ada nomor 2. tidak bisa dikabulkan ya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang menyerukan bagaimana, ya tetap ada perbedaan, tidak bisa. Bapak Ibu para tamu Allah yang berbahagia, kita sekarang insya Allah akan menuju ke Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Sejarah Masjid Quba, Bapak Ibu sekalian, adalah pertama kali masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ini adalah Masjid Quba. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan, "La masjidun ussisa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ini adalah Masjid Quba, pertama kali masjid yang didirikan atas kedatangan Rasulullah ke Madinah. Ini Bapak Ibu adalah Masjid Quba. Didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Bapak Ibu sekalian andil dalam pembangunan Masjid Quba. Bahkan Rasulullah Bapak Ibu sekalian juga sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Ambil batu, pasir, ya. Bahkan terkenalnya doa Rasulullah pada saat membangun Masjid Quba ini. Rasulullah Bapak Ibu sekalian berdoa, Allahumma la khaira illa khairul akhirah fansurul ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, dan tolonglah sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Bapak Ibu, Masjid Quba berada di sebelah timur Masjid Nabawi, sekitar kurang lebih 2,5 km Pak Ibu. Ya, sekitar kurang lebih 2,5 km. Masjid Quba ini adalah masjid yang berdiri tegak di sebidang tanah yang dulunya disebut dengan marbat. Marbat ini adalah tempat menjemur, mengeringkan kurma. Ya, dibeli oleh Rasulullah SAW, dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Masjid Quba ini berada di perkampungan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf, karena Rasulullah SAW hijrah dari Makkah tanggal 12. Ya, maksud saya Bapak Ibu sekalian adalah bulan Rabiul Awal. Rasulullah bulan Rabiul Awal tanggal 1 keluar menuju Madinah pada tahun 622 Masehi, menuju Madinah kurang lebih 8 hari, sampai tanggal 8 Rabiul Awal baru nyampe di perkampungan Bani Amr bin Auf. Rasulullah langsung singgah di rumah sahabat Kulthum ibn Hadam. Di sana Bapak Ibu sekalian kurang lebih 4 hari Rasulullah SAW kemudian bangun masjid itu, yang sekarang terkenal dengan panggilan Masjid Quba, di mana pahalanya Bapak Ibu sholat 2 rakaat di dalamnya sama dengan pahala melaksanakan umrah, menunaikan umrah 1 kali. Karena sekarang sudah masuk duha, sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian sekaligus dengan duha, ya, sekaligus dengan duhanya. Bapak Ibu, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajrati umratin. Orang yang berwuduk dari tempatnya, dari kamarnya masing-masing, kemudian pergi menuju Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan menunaikan ibadah umrah 1 kali. Kalau Bapak Ibu sekalian 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian 2 rakaat duha, itu sudah 2 kali pahala umrah Pak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Masjid Quba ini tidak hanya untuk para jamaah haji, para jamaah umrah, orang lokal juga Bapak Ibu sekalian, ini terbuka. Rasulullah pun juga Bapak Ibu sekalian tidak pernah absen dalam seminggu sekali. Tiap hari Sabtu Rasulullah SAW pergi menuju Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat di dalamnya. Bahkan Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin raqiban aw masya. Kata Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW adalah setiap hari Sabtu itu pergi menuju Masjid Quba, kadang jalan kaki, kadang naik untanya, hanya untuk melakukan 2 rakaat sholat di dalam Masjid
Masjid Quba. Bapak Ibu, mudah-mudahan bukan hanya sekali ini kita sampai di Masjid Quba, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa berulang-ulang lagi insyaallah bersama keluarga lagi insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Masjid Quba. Bapak Ibu para tamu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini adalah berasal dari Iran, dari Persia, dari Iran. Beliau Bapak Ibu sekalian sama keluarga besarnya memeluk agama Majusi, menyembah matahari dan api. Pada suatu hari pedagang Arab datang membawa agama yang baru, yaitu agama Masehi, agama Kristen. Sahabat Salman Al-Farisi tertarik dengan agama yang pedagang Arab bawa ini. Akhirnya ikut Pak Ibu. Terus ikut sampai ke Jazirah Arab. Sampai pada akhirnya di Madinah. Setelah beliau memperdalami kitab perjanjian lama, disebutkan bahwa ada seorang nabi akhir zaman akan lahir dan hijrahnya di tempat yang subur pohon kurmanya ini. Dalam kitab perjanjian lama begitu disebutkan, sahabat Salman Al-Farisi menetap di Madinah, Pak Ibu. Menetap di Madinah karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab perjanjian lama, bahwa seorang nabi itu akan hijrah di tanah yang subur pepohonan kurmanya. Semua jazirah Arab Bapak sekalian pada zaman Nabi Musa AS dengan rombongannya Bani Israel melaksanakan haji. Mereka pulaunya dari haji semua menyebar di jazirah Arab, mencari sifat-sifat yang telah tanda-tanda yang telah disampaikan dalam kitab perjanjian lama. Disinilah yang cocok, Pak Ibu. Di sini Madinatul Munawwarah yang dulunya adalah terkenal dengan Yasrib. Akhirnya mereka tinggal di sini. Siapa mereka? Cucu atau cicitnya ya, sampai ya Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Mereka itu adalah termasuk dari turunan Bani Israel dulu yang pada nenek moyangnya sudah beriman kepada seorang nabi yang akan lahir dan hijrahnya di Madinah ini. Hanya mereka Bapak Ibu sekalian merasa kecewa karena yang mereka harapkan bukan nabi dari Ismail, tapi mereka yang diharapkan oleh mereka nabi yang datangnya dari Israel, dari Ishak, sekalipun bapaknya satu, Nabi Ibrahim. Inilah harapan mereka. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi setelah tahu Bapak Ibu sekalian baru kemudian menetap di Madinah, menunggu dengan sabar sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar datang hijrah berada di Kuba. Sahabat Salman Al-Farisi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sekresek kurma, Pak Ibu, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, inilah sedekah saya. Apa tanggapan Rasulullah? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menolaknya, bahkan diberikan dan dikasihkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Satu sudah ketahuan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kedua, Bapak Ibu sekalian, besoknya lagi, paginya lagi membawa sekresek kurma lagi, diberikan kepada Rasulullah dan mengatakan, inilah hadiah saya. Inilah hadiah saya. Rasulullah terima, Pak Ibu, langsung. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sedekah dengan hadiah beda, Pak Ibu. Sedekah dan zakat ini adalah merupakan kotoran harta benda kita yang kita keluarkan. Itu adalah sedekah dan zakat. Tapi kalau hadiah itu cuma-cuma, tidak ada Pak sangkut pautnya dengan harta benda yang merupakan pembersih daripada harta benda kita. Itu adalah hadiah. Langsung Bapak Ibu sekalian, ya, sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam, ikrar dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Sahabat Salman Al-Farisi tahu bahwa dalam kitab perjanjian lama di sana disebutkan bahwa seorang nabi, seorang rasul tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Haram hukumnya, Pak Ibu. Ya. Sahabat Nabi, seorang nabi dan seorang rasul adalah tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menerima sedekah dan zakat. Karena sedekah dan zakat ini adalah kotoran harta benda mereka yang mereka keluarkan. Haram hukumnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, langsung sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam. Hanya sayangnya Bapak Ibu sekalian, sahabat Salman Al-Farisi pada saat itu adalah masih statusnya budak, tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah. Pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, tidak bisa ikut. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Sahabat Salman Al-Farisi pun juga tidak bisa ikut karena masih statusnya budak, nggak boleh. Kemudian pada tahun kelima Hijriah baru Rasulullah, sahabat Salman Al-Farisi bebas, merdeka, ikutlah bersama Rasulullah. Pada saat itu yaitu perang
perang Khandaq atau juga disebut dengan perang Ahzab. Bapak Ibu, para tamu Allah berbahagia, Masjid Quba yang sekarang kita akan datangi Bapak Ibu sekalian cukup besar. Sudah beberapa kali direnovasi Bapak Ibu sekalian ya. Dulunya kecil, sekarang diperbesar lagi, direnovasi lagi oleh Raja Fahad Bapak Ibu sekalian pada tahun 986 ya, direnovasi kembali. Sekarang besar, bisa menampung sekitar kurang lebih 20.000 jamaah salat Masjid Quba, dan menghabiskan biaya sekitar kurang lebih 90 juta rial. Nggak tahu kalau dikalikan sekarang berapa Pak Ibu. Masjid Quba tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian aktivitas di sana, hanya kita melakukan sholat ya, hanya kita melakukan sholat 2 rakaat paling tidak tahiyatul masjid, karena waktunya sudah duha. Bapak Ibu sekalian, sholatlah duha 2 rakaat, 4 rakaat atau sampai 6 rakaat silakan. Setiap 2 rakaat 1 kali salam ya, setiap 2 rakaat 1 kali salam. Hati-hati Bapak Ibu, keluar masuknya pun juga ya, tas tendengan juga Bapak usahakan di depan, jangan sampai di belakang atau di samping kanan atau kiri. Kita tetap waspada Pak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lewat Masjid Jum'ah juga di depan ini Pak Ibu ya. Kalau masuk kiri kita nggak masuk Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah ini Bapak Ibu sekalian memang pertama kali masjid di mana Rasulullah SAW di tempat itulah perkampungan Bani Sulaim. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sholat Jum'ah bersama para sahabat. Itulah pertama kali sholat Jum'ah Rasulullah bersama para sahabat secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Ini Pak Ibu di depan sebelah kiri kita ya. Ini adalah termasuk dulunya disebut dengan perkampungan Wadi Ronona yang berada di kawasan perkampungan Bani Salama Bani Sulaim. Maksudnya ini sebelah kiri Pak Ibu ya. Ini adalah Masjid Jum'ah pertama kali, masjid di mana Rasulullah bersama para sahabat bersolat Jum'ah secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Bapak Ibu, ini tidak jauh dari Masjid Quba, sekitar kurang lebih 900 ya, 900-800 meter dari Masjid Quba. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali didirikan dalam Islam, adalah Masjid Quba didirikan atas dasar takwa. Kita masuk kiri, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita lihat nanti waktunya untuk ambil gambar kita bersama-sama ya Pak Ibu. Dan habis itu kita insya Allah masuk. Yang sudah punya uduk, untuk Bapak dan Ibu ya silakan bisa langsung masuk Masjid Quba. Caranya, etika masuk masjid samalah dengan masjid-masjid yang lain Bapak Ibu ya, sama dengan masjid yang lain. Mendahulukan kaki yang kanan kalau masuk, kemudian keluarnya mendahulukan kaki yang kiri. Bacalah doa pas masuknya dengan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatika. Kemudian kalau pas kita keluar bacalah doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba fadlika. Kalau masuk rahmataka, tapi kalau keluar kita baca fadlika, fadl karunia Allah Subhanahu wa taala. Udah penuh ya ininya, jamaah-jamaah yang lainnya. Ini Quba ini. Iya. Oke. Gak apa-apa, dibagi dulu. Khalas, khair insyaallah. Ya.